Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah berupa kesehatan, kewarasan, kelonggaran, kesempatan dan semua yang baik-baik Allah berikan pada kita semuanya. Kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, para tabiin, para tabiin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil dan semua para penyampai agama sehingga kita bisa mendapatkan hidayah berupa agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Semuanya kita syukuri alhamdulillah jazakumullah khairan dan atas kepedulian, perhatian, keikutsertaan, partisipasi Anda semua yang terus aktif memonitor kegiatan-kegiatan baik yang ada di Zoom, ada di FB, di WA dan ini ikut berperan memonitor lewat YouTube. Saya syukuri alhamdulillah jazakumullah khairan. Dan sekali lagi sebagaimana biasa sebelum saya lanjut, ya mohon untuk klik tombol subscribe, like dan share sehingga tayangan-tayangan pembahasan-pembahasan berikutnya masih bisa kita dapatkan dan doakan semoga Allah berikan kesehatan, kewarasan, kemampuan untuk selalu membantu Anda semua dalam hal memaparkan bagian-bagian penting dari ilmu ruqyah. Karena kenyataannya ya ilmu ruqyah juga masih banyak yang belum memahami dengan benar, bahkan menganggap tabu, bahkan menganggap tidak ada. Gitu. Jadi ruqyah itu dianggap tidak ada. Ya karena memang tidak ada sekolahnya, tidak ada bangku sekolah yang mengajarkan tentang ilmu ruqyah. Begitu pula di pondok-pondok pesantren, di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim. Itu yang difokuskan adalah masalah ibadah-ibadah ubudiyah, mahdoh gitu ya. Jadi tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara ibadah-ibadah yang mahdoh itu. Nah, sehingga pembahasan masalah kesehatan, apalagi masalah ruqyah itu terabaikan. Padahal justru ibadah-ibadah yang dikerjakan ini dampaknya atau outputnya itu untuk kesehatan juga. Contoh seperti puasa. Puasa itu kita ibadah menetapi perintah Allah dan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadisnya adalah man shoma ramadhana iman wa tisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Kan itu hadisnya itu. Qur'annya ada, hadisnya ada. Sementara Nabi di hadis yang lain mensabdakan sumu tasihu. Puasalah kamu maka kamu akan sembuh. Nah, artinya kalau orang sakit terapinya dengan puasa itu sembuh. Artinya puasa sunnah bukan puasa wajib itu. Jadi terapi penyembuhan cukup dengan puasa. Contoh orang kena diabetes, atau obesitas, atau apalah itu, coba puasa. Maka dengan puasa itu untuk sebagai terapi penyembuhan. Itu salah satu contoh. Puasa saja ternyata untuk penyembuhan. Begitu pula berwudu, mandi dengan air, ya. Itu dalilnya ada di dalam Al-Quran, hadisnya ada, termasuk mandi janabah. Ternyata di dalam kasus-kasus tertentu, ruqyahnya atau pengobatannya dengan mandi, itu namanya mandi air ruqyah. Begitu pula sholat. Sholat itu ibadah mahdhoh. Gitu. Sholat 5 waktu, sholat sunnah. Nah, ternyata di dalam ayatnya ada penegasan. Gitu. Wasta'inu bisobri washolat. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah,
Sholat ini kalau dikerjakan sebagai bagi orang yang lagi sakit, ya, dalam tanda kutipnya lagi menderita apalah, itu insya Allah akan sembuh, gitu loh. Jadi karena sholat itu menggerakkan ya organ-organ tubuh yang sangat vital, yang lagi kondisi sakit. Mungkin ya sakit asam urat, sakit saraf kejepit, sakit apalah. Itu dengan melakukan gerakan-gerakan sholat, itu insya Allah akan sembuh. Sebetulnya itu. Nah, bahkan yang tidak ada korelasinya, tapi ternyata berhubungan erat dengan penyembuhan, yaitu sodako. Nah, aneh kan ini? Jadi nggak ada korelasinya itu sebetulnya. Orang sakit kok suruh sodako? Gitu. Sakit aja sudah mengeluarkan uang untuk biaya pengobatan. Ini suruh sodako lagi. Ternyata setelah dilakukan banyak-banyak sodako, justru itu sebagai ya bahasa kita ya sarana penyembuh dari berbagai penyakit-penyakit yang berat. Masya Allah. Jadi sebetulnya metode pengobatan ini sangat komplit, sangat luas sekali cakupannya. Hanya saya bilang tadi ruang waktunya itu atau ruang kajiannya itu tidak ada. Ruang kajiannya itu tidak ada. Di majelis taklim yang tidak ada, di pengajian-pengajian tabligh akbar juga tidak ada. Ya, gitu. Maka ruqyah ini selama ini dianggap tidak ada pelajarannya. Dianggapnya ya supranatural. Pokoknya orang yang sudah bisa nangkap jin, mengeluarkan jin, ngusir jin itu sudah termasuk ahli ruqyah. Gitu. Maka mereka tidak mau belajar ruqyah karena menganggap ruqyah itu hanya orang yang bisa ngusir jin, nangkap jin, bertempur dengan jin. Nah, maka saya jelaskan bagaimana tata cara ruqyah yang benar. Perhatikan dan cermati. Memahami makna ruqyah syariah dan ruqyah mandiri yang efektif. Semakin banyaknya komunitas ruqyah, semakin banyak juga versi ruqyah dalam prakteknya. Penonjolan teknik-teknik penunjang dan metode ruqyah tertentu justru semakin membuat masyarakat kurang percaya diri dalam proses ruqyah. Seperti ruqyah dengan tambahan daun bidara, ruqyah gangguan jin nasab dengan disertai ikrar memutus perjanjian, ruqyah dengan teknik-teknik sentuhan, pijitan, usapan, dan lainnya. Ketika teknik-teknik tersebut dijadikan standar baku, justru semakin banyak orang yang merasa ruqyahnya tidak efektif. Belum lagi ketika reaksi kesurupan dianggap sebagai parameter efektifnya suatu praktek ruqyah. Ini bisa dikatakan keliru memahaminya. Untuk itu agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat dalam proses terapi ruqyah berjalan dengan efektif, maka perlu kita pahami dulu ruqyah dari makna dasarnya. 1. Definisi ruqyah. Ruqyah secara bacaan adalah jampi-jampi atau ya mantra. Jampi atau mantra berarti sesuatu ucapan yang keluar dari lisan untuk memberikan pengaruh terhadap sesuatu atau seseorang, seperti untuk menyembuhkan penyakit. Biasanya jampi tersebut memiliki sumber tertulis yang disebut kitab. Kitab tersebut kemudian dibaca untuk diambil ilmunya yang bermanfaat. Sehingga makna lain dari ruqyah adalah bacaan. Nomor 2, ruqyah syariah dan penerapannya dalam menyembuhkan gangguan jin, sihir, dan penyakit. Setelah kita memahami bahwa ruqyah adalah bacaan, maka barulah kita kupas apa itu ruqyah syariah. Ruqyah syariah berarti bacaan penyembuh yang berasal dari sumber syar'i, yaitu Al-Quran dan hadis. Landasan Al-Quran sebagai sumber bacaan ruqyah penyembuhan adalah pada firman Allah berikut ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Isra ayat 82. Ayat tentang Al-Quran sebagai penyembuh diperukat oleh ayat berikut ini. Dalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 2. Adapun ruqyah yang berasal dari hadis adalah dalam bentuk zikir dan doa. Biasanya zikir dan doa ini dilakukan sebelum pembacaan ayat-ayat ruqyah.
Tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan saat ayat-ayat ruqyah dibacakan. Dalilnya ala fidziklahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram atau tenang. Surat Ros Ar-Ra'd ayat 28. Adapun doa dalam ruqyah landasannya pada ayat berikut. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan doamu. Surat Al-Mu'min ayat 60. Setelah zikir dan doa barulah masuk pada tahap pembacaan ayat-ayat penyembuh dari Al-Quran. Dengan kaidah prakteknya terbagi dua, yaitu untuk yang diruqyah dan yang meruqyah. Bagi yang diruqyah, agar bacaan ruqyah berpengaruh, maka adabnya kaidahnya adalah berpegang pada ayat ini. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Karena selama ini yang sering kita jumpai, pada saat si peruqyah membacakan ayat-ayat ruqyah, justru yang diruqyah malah berzikir, baca doa, malah ada yang baca Asmaul Husna. Ya akhirnya mental gitu loh, nggak mendengarkan. Di ruqyah malah dia punya acara sendiri. Itu justru harus mendengarkan supaya ada reaksi gitu loh. Ada bahasa koneknya, bahasa koneknya, konek. Sedangkan bagi yang membaca ayat-ayat ruqyah, prosedur membacanya tidak cepat-cepat. Apalagi qomat kami ya, dengan acuan ayat aratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Surat Al-Muzammil ayat 4. Dari penjelasan di atas, maka langkah ruqyah syariah yang efektif terbagi menjadi 3 tahapan. 1. Dzikir dan doa pembersihan diri. Itu baca astagfirullahaladzim la ilaha illallah yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. 3 kali. Terus baca dikir dari Asmaul Husna, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Wahai zat yang maha hidup dan zat yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Ini juga diulang 3 kali. Dikir dan doa perlindungan, contohnya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim, yang artinya dengan nama Allah yang tidak disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. 3 kali. Nah, berikutnya lagi doa perlindungan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Ini juga 3 kali. Berikutnya a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli aini lammah. Artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan setan, binatang beracun, dan dari pengaruh ain, pandangan mata yang jahat. Ini juga 3 kali. Doa melemahkan setan dari golongan jin. Allahumma inna sa'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sesungguhnya kami menyerahkan leher mereka kepada kekuasaanmu, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan mereka. Berikutnya baru pembacaan ayat-ayat ruqyah. Bacakan dengan tartil atau bisa juga dibacakan pada air minum, air untuk mandi, air untuk membersihkan rumah. Ayat-ayatnya adalah 1. Al-Fatihah 7 kali. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Surat Al-Baqarah ayat 102. Al-Baqarah ayat 255, 25 sampai 257. Al-Baqarah 284, 286. Yang terakhir surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Surat Al-A'raf ayat 179. Surat Al-Isra ayat 82. Surat Al-Mu'min ayat 115 sampai 118. Surat As-Saffat ayat 1 sampai 10. Surat Shad ayat 34 sampai 43. Surat Hasr
ayat 21 sampai 24. Surat Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Ini surat Ahqaf kayaknya, bukan surat Ahqaf. Nah, setelah itu baca bismillah dan minum airnya kepada yang diruqyah untuk minum sendiri atau ruqyah mandiri. Rasakan hasilnya. Semoga bermanfaat. Itulah praktek tata cara ruqyah, ruqyah syariah, ya, secara detail dari awal sampai akhir pembahasan. Sekali lagi atas perhatian disyukur alhamdulillah jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.